Jokowi mengundang Grip atau Hercules seperti cara yang dilakukan oleh Mussolini maupun Hitler menghadapi lawan-lawan politiknya. Apakah tentara mau menghormati Gibran? Saya kira enggak. Kalau terjadi apa-apa dengan Prabowo Subianto sebagai presiden, semua berpikir, Bung. Maka yang ada di kepala mereka adalah kacau balau situasi bangsa ini. Ini trompet perang yang dikemukakan oleh para forum purnawirawan prajurit TNI ini membuka cara berpikir kita semua. Mengingatkan, saya kira ini mengingatkan kalau situasi terjadi, ini gimana negara ini? Kalau dulu adalah bubarkan PKI, kemudian reshuffle kabinet yang terkait dengan PKI kan begitu, lalu turunkan harga. Kalau ini kan sama juga. Soal adili Jokowi, kemudian reshuffle kabinet yang terkait dengan Presiden Jokowi, turunkan Gibran, bukan turunkan harga. Kan sama triturannya itu. Sobat Marilog, kolesterol politik itu ada di mana-mana. Bukan saja di tubuh partai politik, tetapi juga di tubuh tentara. Karena banyak sekali kolesterol itu muncul berupa afiliasi dari organisasi-organisasi dengan tentara. Salah satunya adalah Ormas. Kita tahu bahwa kehadiran Ormas ini dulu muncul ketika perjuangan kemerdekaan. Sebetulnya tentara kita adalah tentara profesional karena dasarnya adalah knil dan peta. Tetapi ketika perang kemerdekaan, banyak sekali laskar-laskar rakyat muncul dan bergabung bersama tentara menjadi tentara perlawanan. Makanya di dalam sejarah militer kita dikenal dengan tentara rakyat. Tentara yang punya asosiasi dengan politik dan punya kecenderungan ke politik, terutama para elitnya. Tapi kemudian setelah berapa dekade, tentara muncul sebagai kekuatan profesional. Nah, belakangan ormas-ormas ini menjadi satu kesatuan yang merasa lebih tinggi dari negara. Mereka merasa punya independensi tersendiri, punya kedekatan dengan presiden misalnya, atau dengan institusi TNI, lalu melakukan intimidasi, konflik, untuk membahas kehadiran dari ormas-ormas ini dan kemudian apa yang menjadi kekuatan mereka, apa tujuan dari kehadiran mereka, dan benarkah mereka punya keberanian seperti mereka tunjukkan di dalam seragam mereka, uniform mereka. Kita akan membahas dengan analis politik dan militer, Bang dari Universitas Nasional, Bang Slamet Ginting. Sehat, Bung Indra. Sehat. Kurang ini ya, karena kita ormasnya belum ada nih. Oh gitu, harusnya agak loreng-loreng. Ada simbol-simbolnya. Yes, yeah. Bang, saya mencatat ini ada konflik yang agak tajam antara Grip dengan pemuda Pancasila. Pada bulan Desember misalnya terjadi bentrok di Serdang Bedagai. Kantor Grip dibakar oleh pemuda Pancasila. Tapi kemudian juga ada bentrok di Bandung. Kita tahu kemudian ada 5 orang kemudian ditangkap oleh polisi, kemudian di Blora pada tanggal 15 Januari kalau tidak salah, juga masif bergeletakan korban-korbannya. Juga ketika salah satu anggota dari Grip ini mau ditangkap di Depok, ada 4 kendaraan polisi yang dibakar. Kemudian juga hadir misalnya foto dari Ketua Umum Grip bersama dengan Pak Jokowi. Nah, Abang melihat apa yang sebetulnya yang terjadi? Tentara, polisi, atau lainnya tanpa didukung ormas tidak bisa. Makanya ormas-ormas ini juga banyak dilahirkan oleh tentara, oleh polisi. Kan begitu. PP misalnya punya kedekatan dengan Nasution. Ya, pemuda Pancasila ini kan lahir dari Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Nasution itu kan Jenderal A. Nasution, Jenderal Gatot Subroto, itu kan tokoh-tokohnya. Dan ini jelas ini didirikan untuk apa? Untuk melawan paham selain Pancasila. Makanya pemuda Pancasila, ideologi komunis
Ya dia paling paling di depan Ya. soal itu. Nah, perkara sekarang kemudian ada ekses-ekses, saya kira itu kembali ke perilaku dari organisasi, perilaku dari anggota organisasi. Jadi memang ada dampaknya adalah kerusakan citra ormas, gitu ya. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, itu memang didirikan oleh tokoh TNI seperti Pemuda Pancasila. Jadi citra ormas itu buruk karena perilaku arogan dari anggotanya yang dapat merusak citra ormas dan membuat kehilangan kepercayaan. Kemudian juga tentu saja konflik-konflik dengan masyarakat, dengan ormas-ormas yang lain, karena ormas ini kan jumlahnya 550.000 lebih. 550.000? 550.000 lebih gitu. Dan ini mereka punya berbadan hukum, jadi nggak bisa sembarangan juga pemerintah mencabut, meniadakan, membubarkan ormas, nggak bisa, karena dilindungi juga oleh Undang-Undang Dasar. Jadi selain konflik dengan masyarakat, juga mereka punya hubungan dengan pihak lain itu tadi kan, ya antara lain dengan elit tertentu, dengan partai tertentu. Partai politik kan juga membuat ormas. Ya. Ada sayap-sayap partai politik, jadi mereka terkait juga. Maka bersamaan dengan pergantian gubernur, wali kota, bupati di sebuah daerah, maka bisa juga terjadi pergantian elit. Ormas yang berkuasa jadi berubah. Begitu juga di elit nasional, merasa punya kedekatan dengan elit yang sedang berkuasa, seperti itu. Kalau kita lihat ini kan jelas ini Pemuda Pancasila dan yang lain ya, anti PKI-nya jelas. Iya. Dan lahir pada masa itu. Iya. Nah, ideologi ormas sekarang gimana? Ya kan perintah Undang-Undang Dasar 45 harus berasaskan Pancasila. Harus berasaskan Pancasila. Kalau berasaskan Pancasila, ya tindakannya sesuai nggak tuh dengan sila ketuhanan? Ya kan? Sesuai nggak dengan sila kemanusiaan? Sesuai nggak dengan persatuan? Sesuai nggak dengan musyawarah? Sesuai dengan keadilan sosial? Kalau semuanya mengacu ke asas itu, mestinya nggak ada tuh bentrok-bentrokan. Karena ini kan sesama manusia juga. Apakah kemudian tindakannya akan membuat persatuan, malah kemudian membuat kocar-kacir? Nggak ada musyawarah dalam sebuah kasus, adu kekerasan, ya harus ditinjau. Karena itu harus ditinjau. Harus ada lembaga yang mengawasi ormas-ormas ini secara internal. Nah, eksternal, misalnya Kementerian Dalam Negeri, saya nggak tahu apakah sekarang istilahnya masih pembina ormas. Ya. Nah, kan sama di polisi kan juga punya PP Polri, itu kan ormas polisi kan juga. Dulu polisi punya partai politik, partai Persatuan Pegawai Polisian gitu. Tentara juga gitu, dulu kan punya IPKI kan antara begitu. Nah ini juga PPAD, PPAL, PPAU, Pepabri itu kan ormas. Nah, gitu. Kalau kita lihat kan GRIP ini berdiri tahun 2011. Iya. Ketua Dewan Pembinanya adalah Prabowo Subianto. Iya. Apakah memang GRIP ini merupakan organ pelindung untuk kepentingan politik yang lebih luas, atau mereka menggunakan status Pak Prabowo ini untuk kepentingan mereka sendiri? Nah ini kalau kita lihat belum lama ini ada pernyataan dari Partai Gerindra bahwa Prabowo Subianto sudah tidak lagi menjadi Dewan Pembina. Ya. Dewan Pembina atau Dewan Penasehat dari GRIP ini. Ya, kemudian di sisi lain ada pernyataan dari GRIP masih sebagai Dewan Pembina dan lain-lain. Nah, ormas ini kan alat. Jadi alat dari elit, alat dari partai dan lain-lain. Nah, hubungan antara Prabowo Subianto dengan misalnya Hercules kan punya hubungan sosiologis, psikologis, malah historis dulu kan. Maka saling backup dan lain-lain, ada patron dan klien, itu saya kira wajar-wajar aja, semuanya juga begitu.
ormas-ormas keagamaan juga begitu. Ada hubungan patron dan klien. Tapi jangan sampai ada penyalahgunaan. Belum tentu apa yang dilakukan oleh ormas gitu ya disetujui oleh pimpinannya. Belum tentu disetujui juga oleh dewan pembinanya segala macam. Ada foto yang beredar, prajurit Kopassus berfoto dengan Hercules. Tetapi kemudian ada pernyataan dari Danjen Kopassus yang meminta maaf atas foto itu. Ini kenapa nih Bang? Terus menerus bahwa Hercules dan Grip misalnya itu merasa punya kedekatan dengan Kopassus. Tapi belakangan ada koreksi dari Kopassus meminta maaf dan foto itu kemudian tidak beredar lagi. Ya saya kira namanya prajurit muda ya bisa saja melihat ketokohan Hercules gitu kan. Ini ketika Hercules sudah muncul di Jakarta dan menjadi tokoh di Tanah Abang, bisa jadi nih prajurit-prajurit ini belum lahir. Kan rata-rata kalau kita lihat Tamtama Bintara. Nah, yang menarik adalah belum tentu dia tahu tentang latar belakang Hercules dan lain-lain. Saya kira nih euforia saja menghormati tamu yang sedang datang ya. Mungkin kalau ada Bung Indra, wah ini ada podcaster, Indra pilih yang, aku juga mau foto, kira-kira begitu aja. Tapi begitu disebarkan, diviralkan, nah kebetulan juga sekarang sedang banyak kasus yang terkait dengan Grip, itu tentu menimbulkan efek negatif bagi institusi TNI, termasuk juga Kopassus. Saya kira euforia, makanya TNI kan sebenarnya melarang baik istri, keluarga, apalagi anggotanya aktif bermedsos. Nah itu dampaknya bisa jadi dampak negatif institusi. Ingat dulu kan ada seorang istri Dandim gitu mengomentari kasus Wiranto yang ditusuk gitu kan. Iya betul. Ya kan. Akhirnya sang suaminya dicopot kan. Begitu. Ya, dicopot. Dicopot dari posisi Dandim. Jadi ini pelajaran harus berhati-hati. Makanya dianggap ada afiliasi ke kanan ya? Iya. Jadi ke ideologi kanan maksudnya. Iya. Saya kira nanti institusi TNI juga harus ekstra hati-hati dalam mengundang tokoh-tokoh tertentu di dalam sebuah kegiatannya. Oke lah, nggak apa-apa diundang, tapi jangan sampai foto-foto seperti mengagungkan seorang tokoh yang identik dengan preman misalnya. Itu kan citra negatif dari institusi bisa terkena. Nah, jadi saya kira harus ekstra hati-hati dan misalnya Hercules juga tentu harus lebih menjaga omongannya, lebih baik barangkali harus ada juru bicara dan lain-lain. Kan sama dengan kasus ketika ramai soal dugaan ijazah palsu Jokowi, kok kemudian Hercules diundang ke sana, apa hubungannya gitu kan? Dan yang paling menarik sini kan Hercules menyatakan akan berhadapan dengan Grip. Orang-orang yang mencoba membongkar soal ijazahnya Jokowi ini. Artinya dia merasa jadi tameng dari Jokowi. Jadi apakah pernyataan Hercules ini menunjukkan bahwa independensinya sebagai ormas atau dia membuat sebuah pernyataan politik atau pernyataan yang mengintervensi masalah hukum? Jadi kasus misalnya Jokowi mengundang kelompok seperti itu mengingatkan saya pada Mussolini, Hitler yang membuat pemuda berkaos hitam, pemuda berkaos coklat untuk menghadapi lawan-lawan politiknya. Mudah-mudahan ini tidak dilakukan oleh Jokowi, tidak menjadikan Grip atau Hercules seperti cara yang dilakukan oleh Mussolini maupun Hitler menghadapi lawan-lawan politiknya yang berbeda pandangan. Ya mudah-mudahan ini bisa diselesaikan saya kira bisa diselesaikan dengan uji forensik, tidak perlu juga mengandalkan kekuatan massa dan lain-lain. Ini kan sebenarnya urusan yang gampang, tapi kenapa dibuat jadi jelimet seperti itu?
Kasus ini kan kita ingat lagi terkait dengan dulu masalah yang terjadi di Kemang ya. Ada pembubaran diskusi yang dihadiri oleh kelompok seperti Rocky Gerung, Refli Harun, Iya. kemudian Said Didu dan segala macam, dan itu ormasnya terkait dengan Jokowi. Dulu itu kan ya forum tanah air ya, menyelenggarakan diskusi. Nah itu juga saya kira dibubarkan. Iya, itu juga nggak bisa seperti itu ya. Jadi jangan sampai, jangankan itu, ormas-ormas atau tokoh-tokoh membuat pernyataan juga banyak digeruduk massa. Ini kita harus juga memahami bahwa Undang-Undang Dasar 45 kita memberikan hak menyatakan berpendapat gitu, berkumpul dan berserikat. Nah, tinggal kemudian diatur, ormasnya juga seperti itu. Saya kira banyak yang hal positif dilakukan pemuda Pancasila yang bisa kita catat, hal yang positif yang dilakukan GRIP yang bisa kita catat. Tapi catatan negatif itu mesti mereka perbaiki, terutama ya perilaku dan sikap. Jadi saya kira hampir sama di ormas-ormas di bawah budaya kebudayaan juga banyak berkonflik ya. Di Jakarta kan juga saling mengklaim dirinya lebih Betawi daripada yang lain misalnya gitu kan. Itu juga akhirnya eksesnya negatif, yaitu tadi karena ada faktor internal dan eksternal yang harusnya juga ada pengawasan seperti itu, ada konsekuensi hukum, harus ada tindakan tegas. Kalau tidak, ini merasa dia di atas hukum, Bung. Ketika Forum Purnawirawan TNI memberikan 8 pernyataan sikap dan terutama poin ke-8 yang meminta agar posisi Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden itu diganti oleh Presiden Prabowo Subianto, itu kemudian dianulir oleh ormas, yaitu Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Ya, Abang melihatnya seperti apa ini? Apa kepentingan politik yang terjadi dengan ormas ini? Pada satu sisi mereka kan bukan organisasi politik. Ya, saya kira kita mestinya berterima kasih juga dengan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ketika orang tidak berani menyuarakan, itu suara hati nurani mereka. Memikirkan bahwa ke depan, yaitu kan sebelum tembakan salvo terakhir, ya mereka tetap harus berjuang sebagai patriot yang tidak kenal menyerah. Dalam poin ke-8 kasus Gibran itu kan juga mengingatkan, sama dulu TNI mengingatkan Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI kan, tapi tidak bisa, akhirnya lewat ormas-ormas juga, kan seperti itu. Juga mengingatkan supaya jangan buat angkatan kelima, ya kan, petani dan buruh dipersenjatai, kan juga seperti itu. Melalui ormas juga ketika tidak bisa menyuarakan. Jadi menurut saya ya wajar saja ada perbedaan pendapat seperti itu. Dan tidak semua juga sependapat dengan pernyataan PPAD, tidak semua juga sepakat dengan pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Tapi kalau kita lihat itu, siapa sih penanda tanganan itu kan juga tokoh-tokoh senior yang membuat akhir pilihan pada Prabowo gitu. Anda mau menghormati anjuran saran dari para purnawirawan atau mau mempertahankan Gibran? Kan untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, saya kira mereka punya alasan-alasan khusus mengapa memberikan poin ke-8 itu yang sangat keras gitu. Kenapa PPAD ini berbeda, Bang? Ya barangkali punya pemikiran yang lain juga dengan cara yang lain, tapi saya kira yang menarik adalah Tri Sutrisno juga bagian dari PPAD kan, begitu. Ya. Ini membuat orang akhirnya bisa memilah pilihannya ya. Anda mau berani menyampaikan atau tidak? Kan saya kira mengapa forum ini mengeluarkan pernyataan keras begitu? Karena mungkin mereka kira bahwa ormas-ormas resmi tidak akan berani menyuarakan hal seperti itu. Jadi ya udahlah, aku lepas dari PPAD, PPAL, PPAU dan Pepabri, ya udah lewat forum ini harus kita hargai juga.
Toh ini menjadi apa? Menjadi bahasan nasional, menjadi bahasan internasional. Bahasan internasional? Bahasan internasional. Ini bayangkan membahas tentang posisi Jokowi dan keluarganya. Kan kalau diperas itu kan sama dengan tuntutan publik selama ini. Ya kan? Trituranya kan begini, kalau kita peras itu. Kalau dulu adalah bubarkan PKI, kemudian reshuffle kabinet yang terkait dengan PKI kan begitu, lalu turunkan harga. Kalau ini kan sama juga. Soal adili Jokowi, kemudian reshuffle kabinet yang terkait dengan Presiden Jokowi, turunkan Gibran, bukan turunkan harga. Kan sama triturannya itu. Kira-kira triturannya seperti itu kan sejalan dengan apa yang dituntut oleh publik selama ini, terutama karena melihat bahwa oh ini jangan-jangan terkait dengan keputusan-keputusan kontroversi yang melanggar etika, melanggar kepatutan, mengubah persyaratan dan lain-lain. Itu akan terus menggelinding, Bung, ini tidak akan berhenti sampai di sini. Konstitusi ya, ada pelanggaran etika dalam berkonstitusi. Saya kira juga kalau melihat situasi di dalam negeri, tidak mungkin kita lepaskan dari situasi hubungan internasional. Kan begitu. Orang kan juga akhirnya menyamakan. Ketika tahun 2018, Xi Jinping, pemimpin Tiongkok, mengubah konstitusinya yang sudah dilakukan oleh Deng Xiaoping, untuk apa? Tidak boleh harus ada batasan kan gitu. Mengapa? Supaya tidak terjadi kultus individu. Nah, yang dilakukan Xi Jinping itu kok sama ya yang dilakukan dugaan yang dilakukan oleh Jokowi. Kan bukan dugaan kalau PDIP mengatakan memang Xi Jinping melakukan 3 periode kan? Ya, Xi Jinping mengubah, supaya dia bisa kemudian kultus individu dan dianggap bisa seumur hidup. Iya, dan dianggap bahwa dengan kepemimpinannya maka Cina bisa lebih, Tiongkok bisa lebih kuat dan menciptakan kultus individu. Nah ini kan artinya orang juga melihat bahwa ini jangan-jangan yang dilakukan Jokowi ini sejalan dengan yang dilakukan Xi Jinping pada 2018. Ingin lanjutannya dan lain, karena tidak bisa maka anaknya dan lain-lain. Wajar dong publik mengaitkan itu. Di dalam analisis hubungan internasional kan bisa seperti itu. Proyek Belt ya yang dilakukan oleh Cina juga sama, dia ingin membuat semacam pemindahan ibu kota tapi belum terrealisasi. Maka terus-menerus seperti Xi Jinping membuat program-programnya supaya diakui. Ini kan sama seperti itu. Apakah kemudian ini bagian dari agenda yang sama dengan Tiongkok? Nanti saya kira para peneliti ilmuwan akan menganalisis itu, hubungan antara Xi Jinping, Jokowi dan lain-lain seperti itu. Selama ini kan Jokowi tidak terlalu memperlihatkan kedekatannya dengan ormas. Tetapi kenapa sekarang dia coba memperlihatkan itu? Bukan hanya dengan ormas, dengan organisasi motor juga dan segala macam. Apa dia lagi membutuhkan dukungan yang kuat dari publik? Ya kan relawannya tetap berjalan kan. Saya kira ya semua memang akhirnya dia membutuhkan dukungan. Kalau tidak bisa dari partai politik, ya dari ormas. Partai politiknya kan sudah tidak bisa diharapkan lagi ketika partai keluarga Jokowi, Partai Solidaritas Indonesia tidak mampu mendudukkan orangnya di Senayan. Maka relawan-relawannya juga gitu. Kan aneh juga sekarang ada relawan Jokowi dan Prabowo. Saya kira itu harus terpisah. Harus memilih kaum Jokowi atau Prabowo, nggak bisa dua seperti ini. Tidak boleh ada matahari kembar. Pernyataan dari purnawirawan TNI ini
kan juga secara objektif sangat didukung oleh para senior yang lain yang tidak ikut membuat pernyataan. Misalnya Andrew Priyono, dia mengatakan bahwa pernyataan ini sangat terukur. Iya. Sangat terukur. Artinya rasional. Iya. Sebagai sebuah pernyataan. Bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi. Bisa dipahami. Betul. Masuk akal. Kan gitu kan? Iya. Artinya dia sebagai seorang profesor di bidang intelijen. Iya. Mengatakan itu. Iya. Tapi yang lebih keras lagi sepertinya Setioso. Dia menyerang pantas orang seperti ini menjadi wakil presiden segala macam. Iya. Artinya ini kan tokoh-tokoh yang kita kenal. Iya, betul. Bukan saja pernah menjadi panglima. Misalnya Pangdam, Limajaya, dari Kopassus dan segala macam. Tetapi mereka juga pernah duduk di pemerintahan. Iya. Baik atau menteri atau kepala daerah. Iya. Artinya mereka memahami sangat detail bagaimana menjadi pimpinan TNI, bagaimana menjadi pimpinan pemerintahan, dan kapasitas seperti apa. Apakah pernyataan ini akan memperkuat dari dua tokoh ini, salah satu dua tokoh yang karena kita orang Jakarta, saya kenal mereka berdua gitu. Itu apakah akan memperkuat proses untuk melakukan katakanlah proses politik untuk meritul Gibran? Ya, saya kira kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini, hampir beberapa acara yang terkait dengan militer itu mengundang Tri Sutrisno. Artinya apa gitu loh? Ya, mereka bisa mendukung secara implisit, secara eksplisit. Tidak semua berani secara eksplisit gitu kan. Ya mungkin seperti saya bilang, ini kalau operasi tempur kan terbuka, tapi operasi intelijen kan tidak terbuka. Apa iya juga, jangan-jangan ya Prabowo menyetujui, tapi kan pura-pura begitu kan. Ya kita harus membacanya dari dua sisi. Secara intelijen kan menguntungkan dia, menguntungkan Prabowo. Kan begitu. Nah, kita lihat nih, sampai dengan kepulangan Jokowi dari Vatikan, lihat seperti apa reaksinya, kan belum ada. Kita lihat. Dan pernyataan Hendro bahwa poin-poin itu yang fokus ditanyakan wartawan kan soal poin ke-8. Ya terukur, masuk akal. Bagi mereka gini loh, tentara, polisi, juga PNS atau ASN, itu kan nggak bisa sembarangan dia main masuk sampai dapat eselon 3, 2, 1, lewat proses. Mereka ngiri juga nih, iri sama sipil yang tiba-tiba misalnya tadinya si tentara atau polisi kombes butuh proses untuk menjadi perwira tinggi, tiba-tiba anak 20-an, 30-an jadi menteri. Ini apa-apaan nih sipil begitu kan? Betul, enak aja, nggak ada aturan begitu kan. Nah, sementara mereka lewat aturan. Nggak bisa sembarangan mereka 20 tahun bisa jadi perwira tinggi, enggak. Mereka harus bertempur dulu. Iya, kan sekurang-kurangnya rata-rata membutuhkan waktu di atas 27 tahun untuk bisa menjadi perwira tinggi. Begitu 27 juga 27 tahun ya Bang? Iya, begitu juga bagi ASN atau PNS. Tiba-tiba ini jadi staf khusus yang sama dengan eselon 1. Pesulap bisa jadi staf khusus. Ya, kan orang juga, ini siapa? Apakah tentara akan menghormati? Enggak. Apakah tentara mau menghormati Gibran? Saya kira enggak. Artinya Abang melihat bahwa karena tidak lewat proses alamiah, tidak lewat pendidikan yang teratur, terukur jabatannya. Gitu. Artinya ini adalah yang disampaikan poin ke-8 ini. Artinya Purnawirawan TNI ingin mengatakan bahwa bukan hanya bahwa masalah ini adalah semacam katup untuk memperlihatkan proses yang lain yang juga seperti Gibran itu juga harus diselesaikan. Artinya seperti seperti batu es, gunung es. Iya. Saya kira semuanya juga berpikir begini ya. Presiden Prabowo itu usianya sudah sepuh, 74 tahun. Tentara pasti berpikir sampai situasi yang gawat sekali. Misalnya,
Komandan batalion gugur dalam sebuah pertempuran. Maka wakil komandan batalion menjadi pejabat sementara komandan batalion. Itu otomatis. Makanya posisi wakilnya nggak sembarangan. Nah makanya mereka marah juga dalam kasus Gibran. Kok bisa sih orang anak ingusan bisa memimpin seperti ini, bisa menjadi yang nomor 2? Ya mereka makanya kalkulasi dalam konteks global, mengaitkan siapa ini bapaknya. Kenapa bisa anaknya tiba-tiba seperti itu? Kan mereka hitungkan, kalau terjadi apa-apa dengan Prabowo Subianto sebagai presiden, semua berpikir, Bung. Maka yang ada di kepala mereka adalah kacau balau situasi bangsa ini. Makanya daripada situasi kacau balau, dia minta mundur. Minta mundur itu kalau jalurnya melalui parlemen, kemudian Mahkamah Konstitusi mungkin lama. Maka jalan satu-satunya ada. Kan misalnya pelanggaran apa yang dilakukan? Orang nanya pelanggaran apa yang dilakukan? Ya bisa pelanggaran etika, menghina keluarga Prabowo Subianto yang diduga dilakukan oleh akun Fufu Fafa. Akun Fufu Fafa kalau kata Roy Suryo 99% itu adalah Gibran itu kan sekali. Secara etik bisa, tapi proses bisa lama. Maka saya kira ini trompet perang yang dikemukakan oleh para forum purnawirawan prajurit TNI ini membuka cara berpikir kita semua, mengingatkan. Saya kira ini mengingatkan kalau situasi terjadi ini gimana negara ini? Negara ini apa harus diserahkan kepada orang yang memang belum pantas gitu loh. Makanya sipil, polisi kan juga kalau di DPR gitu, Bung, kalau di rapat kerja, kan seenak-enaknya kadang-kadang anggota DPR itu siapa? Artis tiba-tiba dia jadi anggota DPR yang umurnya baru-baru nunjuk-nunjuk jenderal-jenderal yang dihadir itu kan para perwira tinggi, kan mereka merasa bahwa saya nih untuk sampai di sini butuh waktu 27 tahun, anak ingusan nunjuk-nunjuk gitu kan, nunjuk-nunjuk mukanya dan segala macam tanpa etika, ya kan sekarang. Ya kayak Effendi Simbolon aja dilawan, apalagi yang begini kan. Iya, itu kan udah lewat. Padahal udah senior betul sudah menjadi senior, politisi tapi, ya. Etikanya kan gitu. Ketika menjelek-jelekan pimpinan Angkatan Darat waktu itu Jenderal Dudung Abdurrahman, reaksinya kan luar biasa dari mana-mana. Dan PDIP akhirnya apa? Lebih baik melepas Effendi Simbolon daripada hubungan dengan Angkatan Darat buruk kan begitu juga. Ya ini juga dalam kasus Gibran menurut saya juga begitu. Logika akal sehat orang itu gak akan bisa nerima ini, Bu. Apalagi para purnawirawan yang usianya di atas 70 tahun, ya sebelum tembakan salvo terakhir dia udah mengingatkan yang penting. Kita melihat kejadian yang sama kan juga di Filipina ya. Duterte. Semula dia ingin mengubah konstitusi Filipina. Bisa 2 periode, kan 7 tahun. Bisa dia 6 tahun ya. Masa kepresidenan dia mau ganti tapi tidak jadi, kemudian anaknya menjadi wakil presiden. Kemudian konflik yang berkepanjangan antara anaknya Duterte dengan presiden Filipina yang sekarang. Tetapi kemudian imbas yang lain adalah Den Haag memutuskan, Amnesty International memutuskan Duterte melakukan pelanggaran HAM. Artinya ada operasi juga yang dilakukan oleh pihak lawan-lawan politik dari Duterte di pengadilan Amnesty International. Dia dinyatakan melakukan pelanggaran HAM atas proses proyek raksasa untuk anti narkoba, tapi menyebabkan ribuan orang terbunuh tanpa diadili. Ini abang lihat fenomena ini kan terjadi di Asia Tenggara. Artinya di Indonesia ini lebih punya martabat atau perangnya lebih tertutup? Perang politiknya maksud saya. Iya, Filipina kan dia mengadopsi demokrasi ketika
jatuhnya Marcos gitu kan, itu lebih dulu daripada jatuhnya Presiden Soeharto di Indonesia. Ya. Dia merasa bahwa secara demokrasi negaranya juga tidak kalah dengan kehidupan demokrasi di negara-negara lain di Asia Tenggara. Nah, pemilihan presiden dan wakil presiden di Filipina agak berbeda nih kan, tidak satu paket. Karena itu Sara Duterte juga akan diproyeksikan oleh Rodrigo Duterte untuk menjadi presiden ke depan. Ini kan udah pasti kan. Tapi ketika sudah berkuasa pecah kongsi. Ya, sama dengan ini tadi. Ya kan. Jokowi juga menempatkan Gibran dalam rangka menjadikan Gibran presiden 2029 mendatang. Kan begitu. Nah, kemudian apakah akan pecah kongsi nih dengan Prabowo Subianto? Saya kira iya. Gong dari pernyataan untuk pecah kongsi itu muncul dari kalangan perwira TNI. Saya nggak bilang begitu. Jadi kalau mereka ingin memisahkan, tidak boleh ada dua matahari. Makanya kemudian pernyataan ini kan sejalan dengan pernyataan SBY juga kan, mengingatkan soal matahari kembar. Soal misalnya meresafel menteri, apalagi yang terindikasi dengan Jokowi. Kan artinya ingin memisahkan, justru membantu Prabowo. Kau itu kami ingatkan, program-programmu nggak akan jalan kalau masih ada dualisme kepemimpinan. Kan seperti itu. Ini seperti operasi cesar ya Bang? Iya, makanya amputasi ya? Iya, ini diingatkan supaya jangan terjadi matahari kembar. Ya kan matahari sejatinya cuma satu kan. Kalau ada satu matahari, satunya matahari palsu kan begitu. Ada satu planet yang mataharinya dua. Nah, tapi planet mana ya? Nah, planet Senin gitu ya. Planet Senin. Itu ada matahari pusat perbelanjaan kan. Iya betul gitu. ya, oke. Nah, jadi kalau dalam perkalian kan sama. Benar kali salah menjadi salah. Ya. Salah kali benar menjadi salah. Ya. Nah, kalau ada matahari gitu, ada Prabowo, ada Jokowi, lu jadi nggak bener nih. Maka hilangkan Jokowinya supaya program ini jalan. Maka dia harus mengklaim dirinya cuma satu menteri. Nanti kan sebuah proses. Kita sampai lihat juga, ini kalau Prabowo terlambat, hilang nih kesempatan menurut saya. Mau sampai kapan? Mau 6 bulan? Saya kira ini para purnawirawan sudah gregetan setelah 6 bulan, maka kemukakan. Saya yakin nih setelah ini, kalau Prabowo juga belum melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang terindikasi dekat dengan Jokowi, yang lain juga forum-forum purnawirawan yang lain akan bersuara. Dan mereka berkumpul sendiri. Kan repotnya gini, Bung. Kalau sudah bintang 4 itu kan seperti dewa gitu ya. Maka mereka punya forum-forum tersendiri. Mungkin dia juga akan membuat statement yang mendukung itu. Contoh kayak Hendro bilang, tuntutan itu terukur. Orang sudah mengerti, oh ini orang intelijen nih. Oh artinya mendukung tapi dengan bahasa seperti itu. Bisa saja kan? Kemudian Bang Yos bilang apa tadi? Ya macam-macam lah. Dia banyak mengatakan makin mendegradasi. Iya, Bang Yos kan di kubu yang berbeda kan. Betul. Waktu itu dia kubu Nasdem kan. Ya artinya mendukung Anies. Makanya saya bilang, di forum itu justru adalah mereka yang pilihan politiknya berbeda-beda, 01, 02, 03, tapi disatukan oleh kepentingan bersama. Demi kepentingan bangsa dan negara, poin ke-8 itu menjadi kunci. Uji materi ya terhadap eksistensi Jokowi di panggung internasional. Saya lihat kemarin ketika menjadi utusan khusus Presiden Prabowo di Vatikan. Dan kelihatan sekali bahwa negatif. Dalam arti kehadiran Jokowi di sana, dia tidak bisa bercakap-cakap dengan para utusan dari negara-negara lain, apalagi presiden-presiden negara lain, kepala negara ya. Kemudian cara berdoa dengan mengangkat tangan di depan jasad Sri Paus ya, itu menunjukkan bahwa
eksistensi Jokowi udah habis di dunia internasional, apalagi dengan begitu masifnya kehadiran Pak Prabowo. Artinya begini, secara internasional Jokowi sudah tidak ada. Setuju nggak Abang dengan itu? Secara internasional, Jokowi sudah tidak ada lagi. ya kita harus melihatnya dari berbagai perspektif ya. Jokowi tentu saja ambisinya untuk melanjutkan program-program proyek strategis nasional, terus kemudian IKN, itu akan terus. Dan ini yang akan menggerogoti pemerintahan Prabowo Subianto. Dari mana dananya? Ya dari mana lagi? Yang seperti saya kemukakan tadi. Ya dia dapat dananya dari mana? Dari Tiongkok. Dari Tiongkok. Nah makanya kemudian, kan tidak boleh kemudian Jokowi yang sudah tidak memiliki posisi kepala negara dan kepala pemerintahan aktif, tapi dia kegiatannya lebih aktif daripada presiden. Ini kan orang sudah berteriak, apalagi ketika menterinya mengatakan, "He is my boss." Nah, itu. Artinya Abang ingin mengatakan bahwa memang di bagian dunia yang lain, eksistensi Jokowi nggak ada, tetapi hubungan Jokowi dengan Tiongkok masih kuat? Masih kuat lah. Jadi menurut saya hubungan, kan kita, Indonesia ada di Asia Tenggara, Indonesia ada di Asia, Indonesia bagian dari dunia. Di tengah kepentingan tarik-menarik kepentingan global, Cina merasa bahwa keberadaan Jokowi ini menguntungkan bagi Cina dalam menjalin hubungan dengan Indonesia. Jadi program-program model-model yang dilakukan oleh Xi Jinping itu nampaknya ditirukan oleh Jokowi. Misalnya tadi menghapus batas masa jabatan dalam konstitusi, kemudian juga merancang merancang lagi supaya ada kultus individu, ya kan Jokowi juga ingin dipuja-puji terus. Nah ini kan juga sama dengan Xi Jinping program-programnya, juga keputusannya memusatkan kekuasaan pada dirinya. Kan ini lihat bahwa Jokowi masih kuat, dia ingin dikultuskan oleh para bekas menterinya bahwa dia masih kuat. Ini kan juga personifikasi Jokowi itu harus dihentikan. Karena nggak boleh, dia harus tahu diri bahwa dia bukan siapa-siapa lagi. Makanya sama di Vatikan juga, saya kira hampir semuanya yang datang adalah presiden atau perdana menteri maupun wakil presiden dan wakil perdana menteri. Kan seharusnya ini dalam tanda petik, kalau Prabowo nggak hadir bisa juga jatahnya Gibran. Nah, tapi dia mau bicara apa, Bung? Mau bicara apa? Ingat kan kemarin monolognya Gibran gitu loh. Kok pejabat negara, pejabat pemerintahan komunikasinya monolog. Yang namanya komunikasi itu adalah dua arah. Dialog ya? Dialog bukan monolog, sehingga ada interaksi. Nah dia bagaimana mau melakukan dialog dengan mahasiswa? Ketika pikirannya kosong, matanya kosong, hatinya kosong. Dia berbicara soal demografi, pemuda yang bekerja keras yang bisa menggapai cita-citanya. Nah ini dia kerja keras apa gitu loh. Apa yang dilakukan dia? Nggak ada yang lakukan kerja keras tiba-tiba jadi wali kota, tiba-tiba jadi wakil presiden. Ini adalah contoh buruk yang tidak bisa dilakukan oleh pemuda dengan kampanye monolognya. Jadi dia bukan role model bagi pemuda gitu. Jadi Jokowi juga bukan role model bagi pemimpin Indonesia ke depan gitu loh. Apa karena kedekatan antara Xi Jinping dengan Jokowi ini yang menyebabkan Xi Jinping tidak melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia, justru memilih Malaysia dalam konteks perang dagang antara Cina melawan Amerika?
kemarin. Iya kan pemimpinnya bukan Jokowi lagi. Barangkali mereka memperhitungkan figur Prabowo bukan lagi figur Jokowi yang bisa diharapkan untuk menjalankan program-program ekonomi Cina di Indonesia. Dan dalam waktu dekat juga Presiden Prabowo akan menemui Vladimir Putin di Rusia pada Juni ini kan. Juga Prabowo sedang memainkan politik luar negeri bebas aktif. Jokowi kan cenderungnya membuat semacam poros Jakarta-Beijing atau Jakarta-Peking seperti yang dulu. Nah, ini Prabowo dia bisa ke Eropa, bisa juga ke termasuk ke Rusia gitu. Karena konteks dari kehadiran rencananya kan ada pangkalan militer Rusia di Papua. Dan tapi kan konteks ini ada dalam sejarah hubungan Indonesia dengan Rusia ya. Ketika dulu peralatan perang kita untuk berhadapan dengan Belanda dalam proses Dwi Kora ya. Iya. Itu kan kita belinya dari Rusia. Kita beli kapal di sana, tank, pesawat dan segala macam. Lalu artinya konteks hubungan kerjasama militer antara Indonesia dengan Rusia itu jauh lebih kuat ya ketimbang dengan Beijing. Iya, pada waktu menghadapi Belanda dalam memperebutkan Irian Barat, Indonesia yang baru sekitar 15 tahun merdeka tentu saja tidak bisa mengandalkan arsenal-arsenal kita kan, alat utama sistem senjata. Maka kemudian dalam prosesnya kita juga sebenarnya minta bantuan Amerika kan untuk memberikan peralatan-peralatan tempur. Tapi Amerika kan nggak mau karena Belanda sekutunya kan begitu. Betul. Terus kalau kita berada di bukan non-blok, kita selesai tuh Bung. Maka pilihan kita adalah untuk menghadapi sekutunya Amerika yaitu Belanda di Irian Barat. Ya pilihannya adalah diplomasi dan militer ke Rusia, ke Uni Soviet. Hanya Uni Soviet yang bisa mengimbangi militernya Amerika pada saat itu. Maka sekarang juga saya kira wajar saja kalau Indonesia coba menjalin hubungan dengan Rusia untuk menghadapi situasi di Papua New Guinea. AUKUS juga sudah ada di Darwin, kan wajar kita antisipasi gitu loh. Sama dengan untuk menghadapi Cina di Laut Cina Selatan, ya kita membutuhkan bantuan Amerika juga. Nah, posisi Jokowi yang cenderung dekat ke Cina inilah yang membuat kita agak susah nantinya. Dan ini tetap menurut saya hubungan antara Xi Jinping dengan Jokowi yang sangat mesra ini dipandang oleh dunia lain, dunia barat terutama, kok Indonesia cenderung lebih dekat ke Cina. Anda kalau ke Jerman kan bisa lihat peta Indonesia dianggap merah karena dianggap dulu Indonesia dekat sekali dengan negara-negara komunis, padahal mereka lupa. Kita adalah negara non-blok, kita adalah pelopor konferensi Asia Afrika, negara-negara yang pernah dijajah oleh negara-negara kolonial itu. Jadi gitu, Bung. Nah, terakhir nih Bang, fenomena kehadiran ormas ini, apakah akan perlu diperkecil atau perlu lebih diatur lagi supaya tidak membentuk stigma bahwa mereka lah pemimpin yang sebenarnya, padahal mereka tidak punya peran apa-apa sebetulnya. Mereka tidak pernah hadir sebagai kekuatan politik. Mereka juga bukanlah satu lembaga yang benar-benar seperti di Jepang, Yakuza misalnya. Yakuza aja kan sudah terakhir kan sudah mengeluarkan pernyataan sikap bahwa mereka akan membubarkan organisasinya karena ada termasuk di Korea juga kan organisasi gangster kan di sana juga udah membuat pernyataan bahwa mereka lebih memilih untuk membubarkan diri ketimbang tetap menjadi satu organisasi dalam tanda kutip preman terorganisir. Ya saya kira solusinya paling tidak yang saya catat ada 3. Pertama adalah
meningkatkan kesadaran lagi, kesadaran akan konsekuensi bahwa ormas itu hadir tidak boleh dengan perilaku-perilaku arogan karena dapat memiliki konsekuensi, konsekuensi sosial, konsekuensi hukum, konsekuensi politik, misalnya dibubarkan dan lain-lain. Terus yang kedua tentunya harus ada peningkatan pengawasan kepada ormas-ormas ini, baik pengawasan internal di dalam organisasinya. Kalau tidak ingin dikatakan ormas ini identik dengan ormas preman misalnya, ormas barbar, ya mereka harus melakukan pengawasan internal serta juga pengawasan eksternal untuk mencegah mereka bisa seenak-enaknya bertindak arogan, melabrak pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan mereka. Yang ketiga tentu saja harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya hubungan baik dengan masyarakat. Ormas itu sebenarnya adalah kaki tangan dari masyarakat. Dia adalah perpanjangan lidah dari masyarakat untuk misalnya menyalurkan bantuan tenaga kerja daripada mabok-mabokan, daripada nganggur, maka mereka diberikan semacam pelatihan, mereka dimasukkan di dalam organisasi supaya apa? Supaya ada yang bertanggung jawab. Jadi hubungan baik dengan masyarakat ini saya kira juga harus mencapai tujuan yang hakiki, bahwa mereka hidup di alam yang terbuka, bukan berdiri sendiri. Saya kira begitu, Bung Ira. Ya. Sobat Madilog, di negara-negara kesejahteraan, welfare state, seperti di Norwegia, Belanda, Austria, itu makin banyak satu warga negara bergabung dengan organisasi di luar. Misalnya itu makin kuat posisi negara itu dan makin sejahtera negara itu. Satu orang warga di Norwegia misalnya itu punya 8 sampai 9 organisasi. Tetapi organisasi itu misalnya dengan koperasi susu, dengan koperasi daging, dengan bank tanah dan segala macam. Tetapi di Indonesia justru ormasnya yang banyak. Ada 500.000 lebih organisasi kemasyarakatan dan jumlah 500.000 ormas itu melebihi jumlah anggota TNI. Jadi satu anggota TNI bisa punya satu misalnya ormas. Dan itu tidak masuk akal. Artinya klaim kehadiran ormas ini jauh lebih besar daripada anggota mereka sendiri, jumlah anggota kita tidak tahu berapa, dan justru tidak terkait langsung dengan masalah-masalah ekonomi, masalah sosial, masalah-masalah yang terjadi di tanah dan air tempat mereka berpijak. Tentu kita akan melihat ke depan apakah ormas-ormas ini perlu ditertibkan dengan tangan besi negara atau dengan kesadaran warga negara sendiri untuk tidak terlalu melihat organisasi sebagai sesuatu yang penting. Tetapi mereka ada dalam era demokrasi, itu tentu tetap kita jaga. Tetap berpikir merdeka 100%, sampai ketemu dalam edisi berikutnya. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bung Indra.